Ini saya hampir segala merek oli samping yang mudah didapatkan saya beli. Ini emang saya sering stok sih karena saya males kalau beli ngecer satu gitu. Ini buktinya ada Idemitsu, ya kan. Terus Castrol ini saya gunain juga di areking saya ini. Jadi di dalam tabung isi olinya tadi ya, itu tuh saya gonta-ganti ya bro. Jadi kalau saya pribadi boleh berpendapat gonta-ganti oli samping jelek itu menurut saya mitos sih, tapi ya tergantung ya. Buktinya memang di motor saya ini saya gonta-ganti dengan segala merek oli samping yang saya punya, yang saya coba sendiri, baik untuk ngebut, nyantai, naik gunung, perjalanan touring jauh 3-4 jam itu juga nggak masalah. Ini juga Evalup juga saya pakai. Jadi macam-macam lah untuk mereknya. Nah ini Idemitsu lagi. Terus ini merek GGI ya kan, German Quality Oil. Karena saya pengen, saya beli waktu itu. Ada berapa botol ini? Banyak. Yes, sebelum kita cek oli sampingnya, kita buka tutup box kirinya nih bro. Karena tabung botol oli samping orinya itu ada di sebelah kiri ini. Kita cuman hanya tinggal buka baut satu aja penahan boxnya. Nanti kita cek levelnya, sekalian kita isi menggunakan oli samping yang saya pakai selama ini ya. Jadi nggak usah khawatir oli samping apa yang bagus. Menurut saya sih semua oli samping bagus ya. Nanti saya kasih tunjuk beberapa merek oli yang sudah sering saya pakai di areking dari 2004 yang saya pakai ini. Hasilnya dan mantap sampai sekarang. Tadi setelah boxnya tutup oli samping kebuka, kita ceknya tinggal dari sini aja bro. Ini box oli samping kalau masih normal di sini. Nah ini kalian pasti fokus pada filter ini ya, filter udara saringan areking saya. Dari originalnya saya sengaja bolong-bolongin ini. Dan ini hasilnya memang lebih enak ya, nafasnya lebih enak meskipun kita pakai filter, tenaganya lebih los dan ngisi. Mungkin kalian bisa praktekkan, silahkan. Ini saya kebetulan mau ngecek oli samping sih, dan ternyata masih banyak. Nanti oli samping apa aja yang saya gunakan, kalian lihat aja video dan detailnya. Karena saya nggak pernah fanatik harus oli samping merek tertentu. Seadanya duit dan seadanya di toko di daerah terdekat saya pakai. Dan alhamdulillah aman, los, nggak rewel. Yang penting itu ya, settingan komposisi oli samping, keborosan atau keiritannya yang kita setel itu yang masuk ke sinilah yang pas itu. Karena pada dasarnya oli samping merek apapun, mau yang murah mau yang mahal, pengaruhnya ya memang ada pengaruhnya, tapi secara signifikan kalau saya sendiri berpendapat tidak signifikan. Karena motor ini hanya untuk harian, bukan untuk kompetisi yang memang harus dihajar di top speed dalam kurun waktu yang panjang. Kalau hanya untuk harian, oli samping murah juga tetap bagus karena fungsinya hanya melumasi sektor head, silinder, piston yang ada di sini. Yang penting itu setelan tingkat keiritan dan keborosannya harus pas gitu. Karena kalau oli pakai bagus yang mahal tapi terlalu irit juga percuma ya, di sininya kecekek, akhirnya pelumasannya nggak maksimal. Tapi kalau kita pakai oli yang murah, sedangkan setelan tingkat keiritan dan keborosannya pas, itu juga masuk di pelumasan sektor mesin juga tetap bagus dan awet. Itu sih kalau menurut saya. Oke, ini saya cek dulu ya. Ini alhamdulillah masih banyak sih. Ini batasnya yang hitam ini. Mau saya fullin lagi. Kita mau nambahin oli samping dulu bro. Kebetulan ini lagi pakai Idemitsu yang ada sisa di rumah. Kita isi full. Hati-hati ya. Masih bisa dikit lagi. Idemitsu ini salah satu oli yang cukup difavoritkan orang-orang yang pakai mesin motor 2 tak.
Tapi sejujurnya saya juga nggak terlalu fanatik dengan Idemitsu ini ya. Nanti buktinya, karena saya juga punya satu dus stok oli-oli samping yang saya punya. Itu pun mereknya dari berbagai macam merek ya. Intinya yang mudah saya dapatkan oli samping itulah yang saya pakai, jadi nggak harus merek A, B, C, D. Karena kita paham untuk oli samping 2 tak itu kan dia fungsinya untuk melumasi sektor mesin ya, sektor piston. Oke, mantap, tinggal pasang ini boxnya. Oke, nah sudah tertutup. Kebetulan untuk oli samping yang ini sedang saya gunakan, saya pakai Idemitsu ya bro, Idemitsu untuk oli samping. Tapi seperti yang saya bilang, saya tidak begitu fanatik dengan merek oli tertentu, Idemitsu atau merek apapun. Buktinya itu seperti yang ada di dus ini. Ini saya hampir segala merek oli samping yang mudah didapatkan saya beli. Ini memang saya sering stok sih, karena saya males kalau beli ngecer satu gitu. Ini buktinya ada Idemitsu ya kan. Terus Castrol ini saya gunain juga di air-raking saya ini. Jadi di dalam tabung isi olinya tadi ya, itu tuh saya gonta-ganti ya bro. Jadi kalau saya pribadi boleh berpendapat, gonta-ganti oli samping jelek itu menurut saya mitos sih. Tapi ya tergantung ya, buktinya memang di motor saya ini saya gonta-ganti dengan segala merek oli samping yang saya punya, yang saya coba sendiri, baik untuk ngebut, nyantai, naik gunung, perjalanan touring jauh 3-4 jam itu juga nggak masalah. Ini juga Evalup juga saya pakai. Jadi macam-macam lah untuk mereknya. Nah ini Idemitsu lagi. Terus ini merek GGI ya kan, German Quality Oil. Karena saya beli waktu itu, ada berapa botol ini, banyak, 1, 2, 3, 4, 5 ya kan. Terus berikutnya ini juga sama, gas oli juga saya pakai juga di air-raking ini. Jadi intinya udah gak usah terlalu pusing oli 2 tak apa yang bagus. Semua oli 2 tak itu bagus. Yang paling bagus itu ya yang sesuai dengan dompet dan mudah kita dapatkan, oli apapun. Nah ini saya ada 5 merek oli berbeda yang sering saya pakai di air-raking saya ini. Ada Idemitsu, ada Evalup ya kan, mana Evalup ini. Terus ada Gasoli ya kan, ada Castrol nih, ini Castrol. Terus Idemitsu lagi. Terus yang ini yang Jerman Quality Oil ya kan, GGI ini saya pakai juga, jadi nggak masalah. Dan setiap saya ganti oli samping atau nambahin, suka-suka juga, nggak harus nguras di tabung olinya dulu. Jadi oli samping itu tinggal saya masukin aja gitu. Ini pas kebetulan memang Idemitsu yang sudah kebuka masih ada sisa 60%, jadi saya tuangin lagi ke situ. Nanti Idemitsu itu penuh atau habis, itu saya juga asal ya, terkadang Evalup saya masukin campur ke situ. Terus apalagi yang Castrol ya kan juga saya pakai. Jadi silahkan, ini pendapat kalian untuk oli samping. Menurut saya yang terpenting bukan mereknya ya, tapi yang lebih penting adalah cara kalian memastikan setelan pompa oli samping itu berfungsi dengan baik, sehingga setelannya itu pas ya, tidak irit dan tidak boros juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan mesin yang dibutuhkan oleh motor kalian gitu. Karena fungsinya oli samping ini hanya untuk membilas ya, melumasi, membilas sektor piston, head dan blok, terus habis itu langsung dibuang ke jalur pembuangan knalpot. Jadi mau oli samping yang harganya 500.000 per botol pun, kalau setelan olinya nggak pas, terlalu irit, itu juga sayang, akhirnya nggak maksimal juga untuk melumasi dan melindungi sektor piston, blok dan silindernya. Menurut saya ya oli samping silahkan pakai merek apapun yang kalian punya, yang mudah kalian dapatkan di rumahnya masing-masing, dan tentunya sesuai dengan budgetnya kalian gunakan. Dan kalian pastikan
proses pencampuran oli samping itu baik di tangki maupun dengan pompa oli itu berfungsi dengan baik. Itu aja bro ya, ini mudah-mudahan bermanfaat. Jadi semua oli samping baik dan bagus, karena saya sudah praktekkan di motor saya sendiri. Ini udah bertahun-tahun ya, motor ini keluaran 2004 dan saya pakai ini sudah lama sekali ya. Dan alhamdulillah ya awet-awet aja ya, selama kita nggak berpikir negatif, neko-neko, nggak boleh ini nggak boleh itu lah, itu mitos saja. Mungkin bagi kalian yang baru punya motor ya memang wajar ya memiliki keraguan seperti itu, tapi mudah-mudahan dengan menyaksikan video ini keraguan kalian, kegalauan kalian itu bisa terobati, bahwa semua oli samping itu bagus, terutama oli samping yang murah dan ada di daerah kalian masing-masing. Karena ya motor hanya untuk berkendara harian, sekali-kali ngebut rutin, touring dan sebagainya juga nggak masalah buktinya. Yang penting itu jangan sampai kehabisan oli samping, setelannya jangan terlalu irit, pastikan pompa olinya bagus normal, atau kalau memang sudah nggak pakai pompa oli, pastikan komposisi pencampuran kalian ke tangki bensin itu pas ya, cukup, tidak terlalu irit, tidak terlalu boros. Otomatis motor kalian Air-King pasti bakal mantep dan awet. Oke, itu aja, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.